Al-Maidah ayat ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Laqad kafara, sungguh benar-benar telah kufur. Siapa yang kufur? Alladzina, orang-orang, qalu, yang berkata mereka berkata, innallaha huwal masih ibnu maryam. Sesungguhnya Allah itu adalah Masih bin Maryam. Orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih bin Maryam itu orang kafir. Ketika mereka menjadikan Ibnu Maryam akan Tuhan, mereka adalah kelompok Yakubiyah, yaitu satu golongan dari kaum Nasrani. Maka kita meyakini bahwa Nabi Isa adalah makhluk Allah, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, tapi makhluk Allah yang dicintai oleh Allah. Itu keyakinan umat Islam, ya. Jadi keyakinan kita memuliakan, menghargai, mencintai kepada Nabi Isa alaihis salam. Kita meyakini bahwa beliau adalah hamba Allah, bukan Tuhan dan bukan anak Tuhan, ya. Itu keyakinan umat Islam. Jika meyakini bahwa Nabi Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan, maka orang kafir. Maka orang tersebut kafir hukumnya, murtad. Kalau orang Islam ada yang meyakini bahwa Nabi Isa Tuhan atau anak Tuhan, orang tersebut murtad jika dia orang Islam. Jadi keyakinan kita kepada Nabi Isa alaihissalam bahwa beliau hamba Allah dan kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian qul faman yamliku minallahi syai'a, ucapkan oleh engkau wahai kekasih Allah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faman yamliku, siapakah, maka siapakah yamliku, memiliki itu man, minallahi syai'an, dari azab Allah, minallahi, dari azab Allah, yamliku, memiliki, yakni menolak, min azabillah, dari siksaan Allah, syai'an, akan sedikit pun. Siapa yang bisa menolak azab Allah? Enggak ada. Siapapun nggak ada yang bisa menolak azab Allah. Kalau in arada ayyuhlikal masih ibna maryam wa ummahu wa man fil ardi jami'ah, jika Allah berkehendak untuk membinasakan Al-Masih bin Maryam dan ibunya dan yang ada di muka bumi seluruhnya, jika Allah berkehendak untuk menghancurkan, membinasakan, maka tidak ada satupun yang bisa menolak atas azab Allah. Yakni tidak ada satupun yang memiliki akan itu menolak azab Allah jika Allah menghendaki. Andai kata Al-Masih adalah Tuhan, pasti Al-Masih mampu untuk menolak siksaan Allah, tapi tidak bisa. Ya, tidak ada seorang pun makhluk yang bisa menolak azab Allah jika Allah berkehendak. Walillahi mulkus samawati wal ardi. Mengapa seperti itu? Karena lillahi, milik Allah, dan karena milik Allah mulkus samawati wal ardi, kerajaan seluruh langit dan bumi. Ya, kita harus meyakini semua kerajaan langit dan bumi adalah milik Allah. Wa ma bainahuma, apa saja yang ada di antara langit dan bumi, semua
yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya hakikatnya adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu harus menjadi keyakinan kita. Wallahu ala kulli syai'in qadir, yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Macam-macam manusia tuh yang diciptakan oleh Allah tuh macam-macam. Ada yang diciptakannya untuk menjadi penghuni surga, ada yang diciptakan untuk menjadi penghuni neraka. Maka kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Ini wajib kita syukuri, ya. Yang mudah-mudahan iman Islam kita ini sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah Maha kuasa atas segala sesuatu yang Allah kehendaki. Tak bisa siapapun yang bisa menolak kehendak Allah. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata. Kalau oleh Allah diberi, siapapun enggak ada yang bisa menghalang pemberian Allah. Kalau tidak oleh Allah tidak diberi, siapapun enggak ada yang bisa memberi. Itulah keyakinan kita umat Islam. Tinggal kita, kewajiban kita, ikhtiar kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar diselamatkan. Kita berdoa saja, memohon kepada Allah, meskipun semuanya adalah ada ketentuan dari Allah. Nah, kita berdoa memohon kepada Allah, dan berdoa ini dianjurkan, diperintahkan oleh Allah. Wa qalatil yahudu wan nasara, dan berkata kaum Yahudi kaum Nasara, masing-masing dari dua golongan tersebut mengatakan, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh, kami semua ini adalah anak-anak Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kami ini seperti anak-anak Allah di dalam pada dekatnya dan di derajatnya, sedangkan Allah seperti orang tua kami pada kasih sayangnya. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah kepada mereka dengan ucapan firman Allah, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum, ucapkan oleh engkau wahai kekasih Allah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka Yahudi Nasrani yang mengatakan bahwa mereka itu adalah anak-anak Allah, ya, kekasih-kekasih Allah. Ucapkan kepada mereka, mengapa Allah menyiksa kalian dengan sebab dosa-dosa kalian jika kalian benar di dalam pengakuan tersebut? Karena yang namanya sifatnya orang tua tidak akan menyiksa anak. Namanya gue orang tua, kecuali ya orang tua yang sudah bukan orang tua sifatnya, ya. Orang tua itu pasti yang ada kasih sayang, tidak akan menyiksa. Yang namanya bapak tidak akan menyiksa kepada anak. Walal habibu habibah, dan kekasih tidak akan menyiksa kekasihnya. Kenapa kalian disiksa oleh Allah? Mengaku kalian, ya, diri kalian orang-orang yang dicintai oleh Allah, tapi Allah nyiksa kepada kalian karena dosa kalian. Maka kalian adalah orang-orang yang dusta. Nah, kita kelakuan Yahudi teh gitu, kelakuan Nasrani teh gitu, tah sok ngabarohong, sok ngabaroh. Kade urang tong ngabarohong, tong dibiasakeun ngabohong, ulah dibiasakeun, ya. Eta teh kelakuan Yahudi Nasrani, kelakuan jalma-jalma nu dibenduan ku Gusti Allah. Jangan berdusta. Bal antum basyarum mimman khalaq, bahkan bahwa kalian adalah manusia dari jumlahnya manusia yang Allah ciptakan. Lakum ma lahum wa alaikum ma alaihim, manfaat untuk kalian apa yang bermanfaat untuk mereka,
dan bahaya untuk kalian apa yang bahaya kepada mereka. Sama, kalian itu manusia, bukan anak Tuhan, bukan kekasih Tuhan. Buktinya Allah menyiksa kalian ketika kalian berbuat dosa dan kalian tidak mau bertaubat. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Yaghfiru, mengampuni Allah, liman kepada siapa saja, yasha yang menghendaki Allah al-maghfirata lahu, akan ampunan untuk orang tersebut. Mudah-mudahan semua mendapatkan ampunan Allah. Mahal ampunan itu, mahal. Apalagi sudah ada di alam kubur, walah, nggak ada lagi. Yang dicari, yang diharapkan, yang diinginkan oleh orang yang sudah ada di alam kubur hanyalah ampunan Allah. Itu yang dicari. Kalau sekarang di dunia seolah-olah tidak perlu ampunan itu, seolah-olah tidak berharga ampunan Allah, ya. Padahal Masya Allah, ampunan Allah ini sangat berharga. Karena kalau orang tidak mendapatkan ampunan Allah, ya dia akan mendapatkan siksaan kelak. Na'udzubillah min dzalik, ya. Wa yu'adzibu man yasha, dan Allah menyiksa kepada siapa saja yang Allah kehendaki menyiksa kepada itu orang. La atiradha alaih, tidak ada gangguan kepada Allah. Kumaha Allah, ya. Aya nu menang hambura, aya nu menang eta mah kersana Allah. Ngan urang kudu ngagugu ka Allah, ngarah teu disiksa. Di mana urang ngagugu kana perintah Allah, jauhan larangan Allah, dibarengan karena Allah, insyaallah salamat tina siksaan Allah. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir, dan adalah tetap milik Allah kerajaan semua langit dan semua bumi, dan apa saja yang ada di langit dan di bumi, antara langit dan bumi semua milik Allah semua. Sok sanajan ayeuna sertifikatna geuningan abdi, eta mah sertifikatna hungkul BPKB-na nu abdi, tapi hakikatna sadayana nu Gusti Allah. Semua akan kembali kepada Allah. Wa ilaihil masir, dan kepada Allah al-masir, tempat kembali. Semua akan kembali, semua yang baik, yang tidak baik, yang iman, yang kafir, semua kembali kepada Allah. Artinya kembali akan balasan Allah. Nanti di akhirat dibalas. Apa yang kita lakukan sekarang di dunia dibalas, baik kebaikan atau keburukan. Tinggal we urang hayang menang balasan naon ti Allah gitu. Mudah-mudahan ya sing kengeng ganjaran, sadayana sing rebo ku pahala ti Allah Subhanahu wa taala, jaga di akhirat, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab, wa ilaihil marji wal ma'ab.